Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nasira Putri Sumarto di channel aku bersama Nisa dan episode Night dari 3. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai rutinitas mengikuti buku jari tantangan setiap hari secara rutin ya. Jadi gini, kalian sudah pernah nonton cara tutorialnya belum nanti di video kemarin? Oke, kalau sudah, saya akan menjelaskan sedikit apa pentingnya rutinitas mengikuti buku jari tantangan setiap hari gini. Tangan kita, jari kita itu pasti mempunyai anggota tubuh yang bernama kuku. Jadi kuku itu bisa digunakan untuk membuka untuk melakukan berbagai macam hal seperti membuka kaleng, kemudian mempercantik diri, dan juga untuk membantu kita dalam proses mengerukan ya. Tapi akan tanpa kita sadari kalau kita menggunting kuku yang tidak dijaga dengan baik ini juga akan makin berbahaya bagi kesehatan, seperti cat kuku yang tidak bersih. Ketika misalnya aku pulang dari rumah kita suka lupa untuk bersihkan cat kuku, sehingga kalau tidak segera dicat, kuku tersebut akan terus melekat di kuku dan susah dibersihkan dan harus membutuhkan perawatan. Kemudian yang kedua, ketika kalau kuku yang terlalu panjang, maka harus karena kan biasanya kan harus di sekolah nih, kita merasa lebih malu bahwa kita tuh harus dihukum oleh sang guru karena merasa kuku kita tuh tidak dipotong ataupun terlalu kotor. Jadi jadi mau tidak mau kita harus segera memotong kuku tersebut ya. Terus yang terakhir, untuk kelebihan yang kejaga kuku tidak bersih ini adalah karena misalnya kuku panjang itu juga beresiko mengakibatkan kuku tersebut patah, karena kalau terlalu panjang tidak dipotong sama beberapa hari itu juga tidak baik ya. Jadi kita bisa merusak. Kalau kita pakai, terutama pakai menggunakan lensa kontak atau soft lens, kan bisa tergores. Jadi kebiasaan rutinitas menggunting kuku jari tangan itu sangat penting bagi kita, karena kalau kita tidak menjaga kukunya dengan baik, maka kita akan merasa lebih sakit seperti serangan jantung, terus sakit perut, pusing-pusing dan sebagainya. Nah, masalah lain yang ketika kuku kaki juga yang tidak pernah dipotong itu adalah ini, karena terlalu panjang ya. Biasanya tuh kalau panjangnya sampai segini kita harus dipotong juga, sehingga menghindari resiko terjatuh, karena kan sering mengendok di dalam tangga nih. Kuku kita tuh tidak sengaja tertabrak sehingga kita mudah jatuh. Apalagi yang kedua, ketika kita menggunakan kaos kaki, kalau kukunya dipotong tuh ujung kukunya itu akan segera merusak permukaan kaos kaki tersebut, bahkan sampai sepatu dan sandal, sehingga membutuhkan motor biaya untuk memperbaiki kaos untuk membeli lagi. Nah, jadi dan kekurangan yang terakhir adalah ketika kuku pensil itu juga bisa berdarah dan bisa mudah gampang terpleset ya. Terpleset berkali-kali sehingga kaki sering terluka. Maka dari itu, dan kemampuan untuk berjalan berlari itu tidak nyaman karena kukunya terlalu panjang. Jadi menggunting kuku jari kaki juga penting sekali, meskipun harus dalam 2 minggu sekali. Kenapa? Karena pertumbuhan kuku di jari tangan itu lebih cepat dibanding kaki. Jadi apa peran pentingnya itu dengan cara menggunakan gunting kuku? Yaitu gunting kuku tersebut harus pastikan ujungnya tidak terlalu tajam supaya tidak melukai permukaan jari tangan lainnya. Nah, rutinitas menggunting kuku ini juga bisa dilakukan di luar ya. Kenapa kalau di dalam? Karena kalau di dalam makanan bersih kan harus biasanya hari Minggu nih. Kan kita harus bersih-bersih rumah tuh. Biasakan menggunting kuku jari tangan sebelum mandi supaya kuku kita tuh kan kalau kita sudah bersih kan kukunya harus dipotong lagi dan bisa kotor lagi. Jadi sebelum mandi harus menggunting kuku terlebih dahulu agar kita lebih mudah dalam membersihkan kuku dan membersihkan kuku jari tangan dari kotoran-kotoran yang tersisa. Apalagi ketika makan. Kan makan itu biasanya dimakan dengan cuci tangan. Kalau dengan ketika mencuci tangan dalam keadaan kuku yang belum dipotong juga tidak baik, karena lebih cepat meratakan kuman jika kita menyentuh makanan yang sudah dimatangkan kotor. Jadi itu akan susah untuk membersihkannya, jadi kita gampang sakit. Jadi kalau kita mau makan, jadi kita menggunting kuku sebelum makan ini atau setelah mandi itu juga bukan. Jadi maksudnya menggunting kuku sebelum mandi dan sebelum makan itu juga akan membantu kita tuh terhindar dari kuman, kita sakit perut. Jadi makan 3 kali sehari itu, baik itu makan ringan atau ringan dan juga makanan yang dimasak, itu juga harus dalam keadaan kuku yang sudah terpotong. Kenapa kalau tidak? Karena kalau misalnya nih pagi bunuh cat kuku, kotoran sisa makanannya akan terus menempel di cat kuku yang ini juga tidak bersih. Jadi harus dijaga kebersihan kulit kukunya ya. Kemudian ketika kita menggunakan cat kuku, perlu yang kita ketahui adalah harus gunting kuku sebelum menggunakan cat kuku kan juga peran penting nih, supaya kukunya tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang dan tidak melekat pada permukaan kukunya sehingga susah untuk dipotong. Jadi sebaiknya hentikan penggunaan cat kuku setelah habis kita memotong kuku supaya tidak terlalu sehat. Dan tidak perlu lagi mencetik kuku ya, apalagi menggunakan stiker. Kan stiker itu kan umumnya kan cepat susah dihilangkan. Jadi atau kalau sebaiknya
Habis sebelum kita mandi, pastikan kuku setelah meninggalkan setelah pulang dari jalan-jalan yang menggunakan cat kuku, kuku tangan dan kaki harus dibersihkan sampai cat kukunya benar-benar bersih. Karena jika tidak akan terus melekat terus menerus dan cepat hilang ya. Nah, sebenarnya masyarakat lagi menggunting kuku ini selain menjaga kebersihan kesehatan adalah kita juga membuat kita lebih disiplin diri ya. Disiplin dia menjaga kebersihan karena kita biasakan ajarkan anak kita untuk menggunting kuku sejak kecil supaya nanti pada saat di sekolah pun tetap menaati peraturan dan menjaga kebersihan diri karena kan sekolah itu kan harus dalam keadaan bersih. Terus tidak hanya pakaian dan keadaan tubuhnya saja tapi juga kukunya harus benar-benar bersih ya. Karena jika tidak akan guru atau perangkat utama pada saat berbaris ini akan segera menepis sedikit menepis tangannya yang bagi kukunya terlalu panjang. Nah, jadi kemudian yang kedua, mengikuti kuku itu pentingnya ada perannya adalah untuk agar kita lebih tahu bahwa penggunaan cat kuku itu bagi dalam agama itu ada tindakan yang bukan tindakan haram sih. Yang haram itu yang terlalu berlebihan seperti ada cincin, ada pengenaan cincin atau peralatan perhiasan tangan yang kakinya terlalu berlebihan. Jadi cukup dengan cincin yang harganya cukup murah aja, tidak perlu mahal-mahal supaya menjaga kesucian diri ya, menjaga kesucian diri dari hal-hal yang sangat mengharumkan atau konsumtif terhadap bukan konsumtif dari pemakaian perhiasan yang terlalu berlebihan, terutama mengandung emas. Nah, dan yang terakhir karena mengikuti buku itu adalah juga kita bisa menggunakan disiplin dan juga membentuk diri adalah kita tahu bahwa kuku itu akan menghindari kita dari penyakit mematikan ya. Sebenarnya benar-benar kriteria menentukan bahwa kuku yang terlalu panjang itu juga berisiko mengakibatkan serangan jantung. Jika kuman-kuman tersebut masuk ke dalam jadi tripodon itu akan mengandung kuman yang akan masuk ke dalam jantung jika memegangnya, apalagi ketika mandi ya. Atau dan tetap menerapkan pola hidup sehat, nah, apalagi kita jaga kukunya dengan baik dan bersih ya. Oke, untuk jika perlu untuk membersihkannya kita butuhkan nail polish untuk membersihkan kuku agar sisa-sisa dari cat kuku tersebut akan hilang, terutama stikernya ya. Jadi mulai dari sekarang kalian setiap hari Minggu harus selalu menggunting kuku pada jari tangan seminggu sekali dan jari kaki 2 minggu sekali supaya kita bisa selalu bersih dan terhindar dari kuman. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, kemudian juga channel aku di sini untuk lebih tahu apa peran penting lain dari kebiasaan menggunting kuku jari kaki dan tangan secara rutin setiap hari Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.